Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Kalian ngerasa panik nggak sih pas harus milih laptop buat kuliah? Takut salah beli, kemahalan, atau yang paling parah nih, udah keluar uang banyak, laptopnya malah lemot pas dipakai nugas. Tenang, tenang, kalian nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal bedah tuntas panduan memilih laptop dari sumber terpercaya kita, biar kalian nggak salah langkah, dan pastinya uang kalian nggak terbuang sia-sia. Coba deh, pikirin pertanyaan menggelitik ini. Beli laptop gaming yang berat, itu cuma buat ngetik skripsi. Kadang kita tuh terjebak mitos, mikir kalau kita selalu butuh mesin paling canggih, paling ngebut, dan pastinya paling mahal. Padahal ya, spesifikasi laptop itu ibarat sepatu. Harus pas banget sama ukuran dan medan yang kita lewatin. Nah, yang menarik dari ulasan kita kali ini, kita punya sistem pencocokan spesifikasi yang dipersonalisasi khusus sesuai jurusan kuliah kalian. Seru kan? Yuk kita bahas. Nah, ini dia agenda ulasan kita hari ini. Kita mulai dari kebutuhan laptop berdasarkan jurusan, terus lanjut ke kategori ringan dan administratif, kategori berat dan visual, dan kategori logika dan data. Terus kita juga bakal bahas fitur penting yang sering terlupakan, dan ditutup dengan tips cerdas menghemat budget. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Kebutuhan laptop berdasarkan jurusan, menemukan pasangan idealmu. Lanjut ke bagian kedua nih, kategori ringan dan administratif, khusus buat para multitasker. Poin krusialnya di sini, spesifikasi laptop itu nggak bisa disamaratakan. Kebutuhan hardware kalian itu benar-benar ditentuin sama apa yang bakal kalian pelajarin. Buat kalian yang masuk jurusan hukum, ekonomi, komunikasi, sastra, pendidikan, atau psikologi, coba bayangin deh, rutinitas harian kalian. Kalian pasti nggak bakal butuh ngerender video animasi 3 dimensi yang super berat kan? Fokus utama kalian itu ngetik dokumen panjang, bikin bahan presentasi buat besok, dan yang paling sering, buka puluhan tab browser barengan buat riset sambil dengerin musik. Jadi, kelancaran multitasking itu harga mati, tanpa perlu memaksakan grafis tingkat EWA. Nah, perhatiin aturan mutlak dari panduan kita ini. Wajib pakai RAM 8GB. Ini peringatan keras ya. Tolong jangan lagi pakai RAM 4GB, apalagi kita udah mau masuk tahun 2026. Serius deh, maksain RAM 4GB di zaman sekarang itu cuma bakal bikin laptop kalian nge-lag parah. Dan percayalah, itu bakal bikin stres banget, terutama pas deadline tugas udah mepet. Terus, patokan dasarnya gimana? Spesifikasi minimal yang kalian butuhin itu prosesor Intel Core i3 atau Ryzen 3 generasi terbaru, terus disandingin sama RAM 8GB yang tadi kita bahas, dan pastinya penyimpanan SSD sebesar 256 atau 512GB. Kombinasi ini tuh udah lebih dari cukup loh buat bikin kerjaan administratif kalian lancar jaya, tanpa harus nguras kantong secara berlebihan. Masuk ke bagian ketiga, kategori berat dan visual. Ini dia, kekuatan untuk para creator. Buat kalian calon mahasiswa arsitektur, DKV, teknik sipil, atau jurusan film dan animasi, nah, spesifikasi yang kalian butuhin tuh melonjak drastis. Kalian butuh minimal Intel Core i7 atau Ryzen 7, terus RAM 16GB atau bahkan lebih. Dan yang nggak bisa ditawar sama sekali, kartu grafis khusus kayak NVIDIA RTX Series, minimal banget seri 3050 atau 4050. Oh ya, layarnya juga wajib punya akurasi warna tinggi, minimal 100% sRGB. Kenapa spesifikasi garang ini penting banget? Karena mesin inilah yang bakal nyelamatin nyawa kalian pas harus ngerender model 3D raksasa atau ngedit video 4K semalaman suntuk pas ngejar deadline besok pagi. Sekarang bagian keempat, kategori logika dan data. Tempatnya para coder dan analis. Buat kelompok komputasi kayak teknik informatika, ilmu komputer, statistika, sampai data science, fokus kalian kan seputar coding, jalanin virtual mesin, simulasi data, atau ngotak-atik AI. Nah, prosesor minimalnya itu Intel Core i5 atau Ryzen 5, dan pastinya makin tinggi makin bagus. Kalian emang nggak terlalu butuh GPU raksasa kayak anak visual, tapi perhatiin RAM-nya. Sangat disarankan pakai RAM 16GB. Kenapa? Biar sistem kalian nggak tiba-tiba nge-hang pas lagi ngompel ribuan baris kode yang kompleks. Dan buat nyimpan data, SSD 512GB itu udah jadi batas aman kalian. Oke, silakan di-screenshot dulu ringkasan praktis ini. Tabel ini ngasih perbandingan berdampingan yang super jelas antara kategori administratif, visual, dan data. Lengkap dengan patokan dasar buat CPU, RAM, sampai kebutuhan GPU dan penyimpanannya. Pakai panduan ini ya, biar kalian tahu persis apa yang harus dicek pertama kali pas ngelihat brosur laptop. Lanjut ke bagian kelima, fitur penting yang sering terlupakan. Ini kuncinya buat bertahan hidup di kampus. Sekarang kita bahas realitas fisik kehidupan kampus yang keras. Sehebat apapun prosesor laptop kalian nggak ada gunanya kalau beratnya bikin punggung kalian mau patah tiap hari. Angka 1,5 kg itu adalah batas bobot ideal buat sebuah ultrabook. Ingat loh, mobilitas kalian di kampus itu tinggi banget. Bakal sering lari-larian pindah gedung kelas ke perpustakaan. Laptop di bawah 1,5 kg itu bakal mastiin bahu kalian tetap aman dan portabilitasnya benar-benar terasa.
Terus gimana dong kalau jurusan kalian emang mewajibkan laptop spek tinggi yang biasanya tebal? Catat angka ini baik-baik. Pastikan beratnya maksimal banget di angka 2,2 kg. Kalau lebih dari itu, siap-siap aja rutinitas kalian bakal berasa kayak sesi latihan angkat beban setiap kali berangkat ngampus. Angka ajaib berikutnya, 8 hingga 10 jam. Ini klaim daya tahan baterai minimal yang wajib banget kalian cari. Kenapa poin ini saya tekanin banget? Karena kita semua tahu gimana paniknya momen pas baterai mau habis, terus kita harus rebutan colokan listrik yang jumlahnya super terbatas di ruang kuliah atau di kafe. Baterai yang awet itu benar-benar bakal ngebebasin kalian dari kecemasan semacam itu. Sebagai pelengkap, ada fitur kenyamanan esensial yang juga nggak bisa ditawar. Pertama, wajib banget pakai SSD. Jangan sampai kalian beli laptop yang masih pakai HDD tipe lama ya. SSD itu bikin laptop nyala cuma dalam hitungan detik. Kedua, cobain dulu keyboard dan trackpad-nya. Pastikan nyaman dipakai ngetik, karena percayalah, keyboard yang enak itu bakal jadi sahabat terbaik kalian pas lagi ngerjain skripsi berjam-jam sampai begadang. Kita sampai di bagian terakhir nih, bagian ke-6, tips cerdas menghemat anggaran. Beli dengan pintar, bukan sekedar bayar mahal. Biar dapat mesin idaman tapi dompet tetap aman, coba deh terapkan taktik ala orang dalam ini. Pertama, manfaatin diskon pelajar. Brand-brand besar itu sering ngasih potongan harga lumayan kalau kita pakai email kampus atau kartu mahasiswa. Kedua, jadilah pembeli yang cerdas. Pilih aja model keluaran tahun sebelumnya, kayak model 2024 atau 2025, performanya masih kencang banget tapi harganya biasanya udah terjun bebas. Dan yang terakhir, hindari beli laptop berlabel gaming kalau kalian emang nggak butuh. Taktik ini nggak cuma nyelamatin uang kalian dalam jumlah besar, tapi juga nyelamatin punggung dari beban fisik yang nggak perlu. Oh iya, ada satu peringatan kritis nih dari sumber materi kita, khusus buat kalian yang naksir sama produknya Apple. Sebelum mantap beli MacBook, pastikan betul kalau software spesifik di jurusan kalian itu kompatibel sama sistem operasi macOS. Beberapa aplikasi teknik atau desain khusus itu kadang cuma bisa jalan optimal di ekosistem Windows loh. Jadi, ngelakuin riset kecil-kecilan soal aplikasi wajib di jurusan kalian itu absolut krusial. Sebagai penutup, yuk renungkan pertanyaan provokatif ini. Apakah laptop yang kalian pilih nanti benar-benar jadi alat belajar yang memaksimalkan potensi kalian? Atau jangan-jangan cuma jadi beban gengsi semata? Saya harap lewat bedah materi kita hari ini, kalian bisa bikin keputusan yang cerdas dan sangat praktis berdasarkan kebutuhan asli kalian. Bukan cuma sekadar ikut-ikutan tren. Jadikan spesifikasi sebagai pelayan buat kebutuhan akademis kalian. Terima kasih udah nongkrong bareng di ulasan kita kali ini, dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.